Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jovanka Stefani, dan pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan podcast yang diambil dari buku yang ditulis oleh Dana Boyd. Buku tersebut berjudul It's Complicated, The Social Lives of Networked Teens. Inti dari buku ini adalah bagaimana adanya kekhawatiran serta harapan dari orang dewasa ke generasi baru dalam menggunakan teknologi yang semakin berkembang. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan podcast yang diambil dari subbab buku tersebut yang berjudul Addiction: What Makes Teens Obsessed with Social Media, atau yang bisa diartikan dengan kecanduan yang membuat remaja semakin terobsesi dengan media sosial. Oke guys, jadi sekarang di depan gue udah ada narasumber yang mau gue tanya-tanya nih buat podcast gue hari ini. Ya bisa kenalin nama lu siapa, lu dan lu sekolah di mana? Hai guys, nama gue Vivi. Gue sekolah di SMP Negeri 193 Jakarta Timur. Oke, berarti lu masih SMP nih ya, Vi? Iya dong. Kelas berapa nih, Vi? Naik kelas 9. Wah, masih muda juga ya. By the way, lu kelahiran tahun berapa sih, Vi? Gue 2006. Waduh, 2006, beda 5 tahun berarti kita ya. Nah, jadi tuh gue di sini mau nanya, menurut lu menurut pemikiran lu sendiri ya, media sosial itu apa sih? Media sosial itu kayak platform bagi anak-anak muda sekarang kayak buat update-update keseharian mereka. Ya, daily life lah. Oh, jadi kayak daily life gitu ya? Ya, Emang kalau gue boleh tahu nih, emang daily life anak-anak sekarang tuh kayak gimana sih gitu? aduh, daily life ya kaum rebahan kayak semuanya. Biasa main handphone, kalau enggak nonton YouTube, nonton film gitu sih, drakor. Jadi lebih fokusnya tuh lebih ke gadget gitu ya, lebih ngelihat sosial media kalian masing-masing ya. Iya. Terus gue mau nanya nih, biasanya lu pakai media sosial apa aja sih yang lu ada di handphone lu? Media sosial beberapa sih, ada Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp. Gitu sih yang sering dipakai. Wah, banyak juga ya. By the way, lu TikTokers juga ya, gue lihat-lihat ya. Buktinya download TikTok gitu. Nah, yang gue mau tanya selanjutnya, biasanya lu tuh pakai sosial media itu dalam sehari berapa kali sih gitu? Atau lu seberapa sering lu buka sosial media dalam satu hari? Kayaknya karena lagi di rumah doang gini, kayaknya sering banget buka media sosial. Jadi setiap kali kayak buka HP dan buka sosial media pastinya. Oh, oke. Jadi sering juga ya, apalagi lagi ada pandemi kayak gini. Dan biasanya tuh lu kalau buka Instagram atau YouTube gitu atau Twitter itu biasanya suka stalking gitu nggak sih? Wah, iya itu mas, stalking. Stalking apa tuh kalau boleh tahu? eh Biasanya sih stalking kayak berita-berita yang lagi trending, terus kayak berita-berita Korea gitu deh. Oh, jadi lu K-popers ya ternyata ya. Iya. Mantap. Terus kenapa lu bisa terlalu gila, terlalu tergila-gila dengan Korea sehingga lu bisa ngikutin mungkin semua membernya yang lu suka dari boy band atau girl band gitu? Nggak tahu sih, suka aja. Oh, Kayak kayak talent, gimana tuh? kayak talented, terus juga eh pada bekerja keras gitu sih. Oke, berarti lu bisa melihat sisi positif juga ya dari adanya K-pop itu.
bisa dibilang begitu. Oke, terus dalam lu memakai sosial media di dalam kehidupan lu sehari-hari, lu merasa jadi kecanduan gak sih sama media sosial gitu? Kayaknya iya. Kenapa tuh? Kenapa bisa kecanduan? Karena kayak balik lagi kan tadi kayak kehidupan anak zaman sekarang itu kayak gadget, gadget, gadget. Terus eh ya gitu karena kondisi sekarang juga jadi kayak makin kecanduan buka gadget, buka Instagram, buka sosial media. Oke, jadi itu ya, karena eh, sekarang tuh lifestyle-nya udah berubah bagi anak-anak sekarang ya kan? Iya dong. Yoi. Oke, terus eh, yang biasanya membuat lo kecanduan dalam buka media sosial itu selain buka tentang hal berbau Korea, apa aja? Apa ya? Tentang hmm, apa ya? Banyak sih apalagi kalau sekarang kan eh di sosial media banyak-banyak kayak kontennya juga banyak. Jadi kadang kayak ngelihat referensi buat sosial media konten terus juga ngeliat-liat stalking style-style baju terus all shop gitu sih. Oke. Terus dengan lu suka banget nih buka media sosial gitu kan, itu bisa buat nambah kreativitas lu secara pribadi nggak sih dalam menggunakan medsos atau mungkin lu lagi ngerjain suatu project, terus itu jadi bikin suatu ide buat lu bikin project gitu. Iya sih karena kan bisa dibilang iya karena gue juga salah satu admin di sebuah sosial media remaja. Jadi ya gitu deh. Oke, berarti ada positifnya juga ya ternyata lu kalau main sosial media gitu sampai kecanduan. Tapi menurut lu nih, dengan lu bermain sosial media, apalagi jadi kecanduan gitu kan, itu membuat apa ya, dalam diri lu itu kebebasan itu menjadi satu hal yang penting apa enggak sih gitu dengan lu terlalu fokus dengan media sosial gitu. Jadi lu ngelihat teman-teman lu kayak, aduh gila teman gue kok bisa ya sebebas ini, sedangkan gue kok nggak bisa gitu bebas kayak teman-teman gue, atau mungkin lu bisa merasa kayak ngelihat wah idola lu cakep banget gitu, jadi bikin lu insecure karena lu melihat sosial media yang terus menerus gitu. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Pasti pernah lah ya ngeliat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kayak langsung insecure sama diri sendiri. Jadi pasti banyak juga ya anak-anak muda yang kayak zaman sekarang juga ngalamin kayak hal itu. Oke, jadi banyak juga ya ternyata membuat yang namanya kecanduan medsos tuh bisa jadi insecurity. Oke, jadi uh, bahas-bahas tentang kehidupan sosial. Menurut lu saat lu kecanduan dalam bermain media sosial itu membuat kehidupan sosial lu berpengaruh nggak sih? Kan seharusnya nih sebagai masyarakat Indonesia yang dikenal dengan ramah tamah, suka senyum, terus suka bergaul juga, terus juga supel lah bisa dibilang kayak supel gitu ya. Nah itu membuat lu menjadi terbatas gak sih? Karena lu selalu melihatnya selalu ke handphone gitu. Sedangkan buat kayak bertemu sama orang tuh susah gitu. Oh, kalau itu sih gue sendiri merasa enggak ya karena kayak gue udah terbiasa kalau misalnya ketemu teman-teman itu nggak megang handphone kayak hangout aja sama mereka jalan-jalan. Terus kalau untuk kehidupan sosial mungkin menurut gue itu juga nggak gitu berpengaruh karena kayak eh gimana ya? eh karena kayak bisa berkomunikasi lagi dengan yang lain gitu. Oh jadi menurut lu dengan adanya media sosial ini bisa menghubungkan juga komunikasi lu sama teman-teman lu yang mungkin di luar kota gitu ya?
Iya. Nah, tapi lu pernah sadar gak sih kalau misalkan orang-orang di sekeliling lu yang butuh perhatian gitu. Misalkan lu peka gak sih sama hal itu gitu? Eh mungkin beberapa kali gue peka, tapi kayak eh mungkin gue pekanya sama orang-orang yang dekat doang kali ya. Kalau yang mungkin masih yang belum terlalu kenal, mungkin gue belum begitu into gitu. Oke. Nah, terus nih, kalau biasanya anak remaja sekarang kan suka banget main media sosial, pasti nggak jauh sama yang namanya omelan orang tua kan. Nah, itu biasanya apa sih yang lu rasain waktu lu terlalu fokus dengan gadget lu, dengan media sosial lu, terus tiba-tiba orang tua tuh ngomelin lu gitu. Itu apa yang lu rasain? Yang gue rasain ya pastinya males, karena itu kan kayak kalau udah dimarahin pasti disuruh-suruh kan, jadi kayak males deh pokoknya. Terus kayak juga nggak bisa lepas sama handphonenya, jadi gitu deh, udah terlalu gimana gitu sama sosial media. Oke. Emang biasanya orang tua lu nyuruh lu ngapain aja sih gitu sampai lu tuh BA atau bete gitu sama mereka? Biasanya ya ngerjain pekerjaan rumah. Contohnya? hmm, Ngepel, nyapu, nyuci piring, beresin baju. Oke, oke. Nah, terus dalam lu menggunakan media sosial itu, menurut lu pandangan orang tua terhadap lu tuh kayak gimana sih dalam lu mengkonsumsi media sosial yang mungkin terlalu sering di setiap harinya gitu? hmm, gue nggak tahu sih, karena gue nggak tahu pandangan mereka gimana terhadap gue kalau pakai media sosial. Tapi sometimes mereka juga dukung sih. Oh, oke. Jadi mereka suka, maksudnya pernah dukung juga lah ya lu melakukan bermain media sosial gitu. Pernah. Mendukungnya dengan cara kayak gimana? Bisa kasih contoh nggak? Kayak gimana ya, gue bisa jadi yang tadi juga gue bilang, admin di sebuah media sosial remaja, dan juga mungkin gue bisa dapat update-update berita terbaru dan kasih tahu mereka. Oke, oke. Terus dengan lu apa namanya merasa orang tua support lu dalam menggunakan media sosial gitu, itu menjadi satu nilai plus gak sih buat diri lu gitu atau bisa menjadi satu apa ya? Pokoknya lu merasa terbeban gitu karena dukungan mereka dan lu bisa melihat, oh oke orang tua gue dukung gue nih. Otomatis gue harus kasih yang terbaik gitu dalam melakukan menjadi admin di salah satu media sosial remaja kayak gitu. Hmm, iya sih, karena kayak gue ngerasa nantinya juga buat masa depan, kayak untuk di kuliah nanti, kayak gue bisa masuk jurusan yang sama dengan desain grafik. Oke, jadi lu tertarik juga ya sama desain grafik. Oke, terus eh tapi lu pernah lihat gak sih teman-teman lu yang di sekitar lu gitu yang terlalu kecanduan dengan bermain media sosial itu bisa jadi dampak negatif juga gitu buat diri mereka gitu. Oh, pastinya banyak. Kayak gimana tuh? Kayak eh mereka ngomongnya yang toxic toxic, terus juga eh buka-buka situs yang gak benar gitu deh. Oke. Nah, terus kan lu masih pelajar nih ya. Kalau gue boleh tahu, di sekolah lu itu boleh nggak sih bawa handphone? Sebenarnya boleh-boleh aja. Oh, itu nggak dilarang gitu sama guru gitu. Ada yang larang, ada yang enggak sih. Oh, jadi sesuai mata pelajarannya ya. Kalau misalnya gurunya bolehin ya lu bawa, kalau misalnya enggak ya lu nggak bawa gitu. Iya, iya.
Tapi ada nggak temen lu yang bandel gitu kan bawa handphone terus giliran ada razia gitu diumpetin misalnya di kolong meja atau di tempat yang tersembunyi sampai OSIS tuh nggak tahu gitu. Eh, pernah sih, tapi di sekolah gue nggak pernah ada razia HP, jadi gitu deh. Oh nggak ada razia HP ya. Enak juga ternyata. Oke oke. Nah kan tadi lu bilang kalau misalkan dampak negatif dari temen lu yang kecanduan media sosial itu ngomongnya toksik ya. Nah itu dalam diri lu sendiri, lu ini nggak sih, suka maksudnya pernah terpengaruh sama omongan mereka gitu atau lu sempat terbawa gitu sama mereka karena mereka bawa dampak yang negatif gitu buat lu gitu saat bermain media sosial? Mungkin pernah, karena kayak di saat-saat yang nakal, tapi ya gitu. Sekarang udah enggak. Oke. Nah terus gue mau nanya lagi nih, kan lu masih SMP nih ya, naik kelas 3 SMP gitu. Nah menurut lu, media sosial itu sangat sangat penting buat anak sekarang itu karena apa? Karena eh satu, yang tadi gue bilang kayak eh kita bisa dapat info apa aja dari sosial media kayak cepet banget gitu. Terus juga kita bisa upload keseharian kita, apa aja yang kita lakuin gitu sih. Terus banyak juga kita bisa tahu sharing-sharing orang tentang kehidupan mereka gitu sih. Oke. Terus, menurut lu nih, eee, batas usia anak remaja sekarang tuh main media sosial dari umur berapa sih gitu yang lu lihat sampai bikin mereka kecanduan tuh dari umur berapa gitu? Wah, sekarang anak kecil, anak bayi aja udah punya sosial media ya. Tapi menurut gue eh SD sih, kelas kelas 4 lah. Mungkin mereka udah punya handphone sendiri. Oke. Muda juga ya dari kelas 4. Nah terus, ini kan sekarang lagi masa pandemi Covid nih, otomatis, lu juga sekolah, lewat daring kan ya, pakai daring gitu. Iya, Nah itu, berarti kalau misalkan lu pakai daring, berarti kan lu menggunakan handphone, terus menggunakan internet, terus juga pakai media sosial lu kan buat ngerjain tugas gitu. iya benar. Nah itu kalau gue boleh tahu media sosial apa aja sih yang biasanya lu pakai buat kerjain tugas sekolah lu gitu? Biasanya makanya sih eh, Google Classroom, terus email, terus juga WhatsApp, udah sih itu doang. Oke jadi 3 itu doang ya. Nah kita, bergeser nih dari pendidikan. Di dalam handphone lu sendiri, lu ada nggak sih, aplikasi game online gitu? Karena kan game online juga termasuk media sosial atau mungkin, tempat belanja online gitu ya, online shop gitu ada juga nggak? Ada. Oke, lu sering pakai mereka nggak gitu? eh Lumayan sih. Wah, buat yang mana nih? Yang buat yang game online atau yang online shopping? Ya, dua-duanya. Oke, kalau game online, lu merasa kecanduan juga nggak main game online gitu? Gua gua main game kalau lagi bosen banget sih. Jadi kayak lebih kurang lah gitu ke game online. Oke, terus game online yang lu download emang apa aja, Vi? Cuman Roblox. Oke, Roblox ya. Nggak Minecraft nggak sekalian? Enggak. Oke. Terus kalau online shop yang lu punya apa aja? Ada Tokopedia sama Shopee. Wah, kenapa tuh pilih Tokopedia sama Shopee? Karena kalau mereka kayak bagus, udah terpercaya gitu. Eh, Aplikasinya tuh udah kayak ratingnya udah bagus. Jadi kayak Oke. Nah, dalam lu menggunakan online shop gitu, lu pernah nggak sih merasa kecanduan saking lu sukanya melihat atau mencari barang yang lu pengen, lu sampai scroll down-nya tuh jauh banget, terus bisa habisin waktu yang banyak gitu buat mungkin nggak belanja juga sih, mungkin baru lihat-lihat doang ya, belum langsung belanja gitu. Pernah nggak? pernah.
Wah, beli apa tuh kalau boleh tahu atau nyari apa gitu? Nyari alat-alat tulis sekolah sih. Kenapa nggak ke Gramedia? Kan sekarang ada Gramedia, apalagi dekat sama rumah kan gitu. Karena di online shop ada diskon. Oh, oke oke. Jadi apa yang lu bisa melihat dari online shop selain ada diskon ya? Keuntungan yang lu dapetin tuh apa aja saat lu belanja online? Eh apa ya? Lebih gampang juga bagi kaum rebahan dan juga apa ya? Terus pilihannya banyak. Eh, kita bisa bandingin juga kayak dari toko satu ke toko lain tuh kita bisa kayak ngebandingin gitu. Terus apa ya? Banyak yang nggak ada juga mungkin yang mereka harus import dari luar negeri gitu. Oke. Nah, ini kayaknya kita udah mau masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jadi, uh, lu merasakan ada dampak negatif gak dalam diri lu yang saat lu bermain media sosial tuh sampai kecanduan gitu? Ada nggak dampak negatif ya? Dampak negatifnya Ya eh misalkan kayak lu jadi orang yang males, terus aduh males lah udah rebahan aja gitu. Pengennya pengennya tuh fokusnya ke handphone mulu, nggak mau disuruh-suruh gitu. oh iya itu benar banget. Terus kalau ada tugas sekolah gimana dong? Kalau misalkan lu lagi fokus lihat handphone? Kadang nanya temen. Oh, minta contekan ya? Iya iya. Waduh, waduh, gak boleh dosa guys. Oke, terus dampak negatifnya yang lu rasain nih apa aja nih? Mulai dari ya semua aplikasi yang lu punya di handphone lu, entah itu game online, entah itu online shop atau itu ya media sosial lu. Dampak positif yang lu rasain. Dampak positifnya eh punya teman banyak juga dari sosial media. Terus apa ya? Hmm, mungkin dapat berita-berita penting juga yang mungkin kalau di TV tuh harus nunggu beberapa lama dulu, tapi kalau di sosial media di detik itu juga udah bisa kesebar ke seluruh dunia. Oke oke. Terus nih, gue tadi lupa satu pertanyaan. Aplikasi yang paling sering lu pakai tuh apa sih? Dari tadi kan lu punya Twitter, Instagram, YouTube, sama TikTok ya, yang sering lu pakai. Nah, itu yang paling sering lu buka sama lu kepoin tuh media sosial yang mana tuh? Kayaknya banyak deh semuanya itu hampir dibuka tiap hari. Oh, oke. Oke, pertanyaan terakhir nih, terakhir banget. Ada nggak sih saran lu buat teman-teman sepantaran lu gitu yang pakai media sosial? Apakah mereka harus ketergantungan juga sampai kecanduan atau misalkan harus bisa wise dalam menggunakan media sosial gitu? Saran gue kalian make sosial media harus bijak-bijak guys, jangan ada lagi cyberbullying di sosial media. eh, Pokoknya kalau make sosial media tuh kayak dijaga untuk komen-komennya, jadi gitu sih. Terus jangan kecanduan juga, ingat pekerjaan rumah guys. Oke, itu kayak pesan buat diri Anda juga ya. Ingat pekerjaan rumah. Oke, terima kasih Vivi udah menjadi narasumber podcast saya. Ya sama-sama. Semangat belajarnya ya. Ya terima kasih. Oke.